Dan di saat yang bersamaan Mai pun ada di sana. Kedatangan Mai langsung membuat mereka sedikit salah tingkah karena berusaha menyembunyikan manfaat dari masakan itu. Lalu Yao meminta untuk mengambil alih mengerjakan masakan dari ibu Mai. Ia juga kesusahan menjawab pertanyaan Mai perihal manfaat masakan tersebut. Akhirnya Yao berterus terang mengatakan jika masakan itu bisa menghasilkan susu. Di sisi lain ayah Yao sedang bertemu dengan asistennya Buzang. Kali ini ayah Yao terlihat bekerja sama dengan mereka. Hanya saja ayah Yao memiliki ide cemerlang dengan merekam semua pembicaraan mereka. Lalu di malam harinya ayah Yao berniat ingin memberitahu Yao tentang niatan jahat Buzang. Ia juga mengingat semua dukungan Mai dan ibu Mai tentang niatan baiknya untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Keesokan harinya tiba-tiba saja arus listrik di Hotel Sing Anli mati total. Hal itu benar-benar membuat Mai dan karyawannya menjadi sangat panik sebab dalam waktu dekat mereka akan mengadakan sebuah acara penyambutan para wisatawan. Melihat kondisi tersebut membuat ayah Yao memberanikan diri untuk mengakui perbuatannya. Kali ini ayah Yao memberitahu tentang niatan Buzang untuk merusak reputasi Hotel Sing Anli dan awalnya ayah Yao tertarik untuk bekerja sama dengannya tapi setelah beberapa waktu ayah Yao pun sadar jika perbuatannya tidak baik maka dari itu ayah Yao sudah merekam bukti pembicaraan asisten Buzang tersebut. Mengetahui semua itu membuat Mai sedikit terkejut namun Mai malah menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut dengan meminta ayah Yao menjadi pemandu para tamu menikmati anggur sembari mendengar kisah Hotel Sing Anli untuk mengulur waktu perbaikan listrik. Hal itu pun disetujui oleh ayah Yao karena Mai sangat mendukungnya. Kemudian ketika para tamu mulai berdatangan Mai dan ayah Yao langsung menyambut mereka semua. Ayah Yao juga melakukan tugasnya dengan baik sampai membuat Mai bangga melihat apa yang ayah Yao lakukan. Lalu ketika masalah listrik selesai diatasi Mai segera mengarahkan para tamu untuk pergi ke kamar mereka masing-masing. Mai juga memberikan pujian pada ayah Yao atas kerja keras yang ia lakukan. Setelah itu tiba-tiba saja Yao menemui ayahnya dengan amarah yang mengebu-ngebu sebab ia berpikir jika ayahnya sudah membuat masalah pada Mai dan Hotel Sing Anli. Yao juga tidak mau mendengar penjelasan yang diberikan ayahnya. Tanpa disadari Yao malah mengatakan bahwa ia merasa sangat sial menjadi anak dari ayahnya. Perkataan itu benar-benar membuat perasaan ayah Yao begitu terluka. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Kali ini Mai mencoba menjelaskan pada Yao jika ayah Yao tidak sepenuhnya salah karena masalah Hotel Sing Anli juga bisa teratasi dengan baik sebab bantuan dari ayahnya tetapi Yao masih berpikir jika ayahnya tidak bisa benar-benar berubah. Kemudian Mai dengan berani menemui Buzang. Saat itu Mai membongkar semua kejahatan Buzang walaupun Buzang hampir tidak mau mengakui perbuatannya tetapi Mai memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Pihak kepolisian juga ada di sana untuk mengamankan Buzang dan Yao memberitahu Buzang tentang bantuan yang diberikan ayahnya untuk membongkar kejahatan Buzang. Buzang pun tak berkutik lagi dan ia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lalu ketika Mai dan Yao sedang dalam perjalanan Mai berusaha membuka hati dan pikiran Yao agar ia mau memberikan kesempatan untuk ayahnya apalagi perkataan Yao pada ayahnya sudah melewati batas. Dan ayah Yao juga sangat membantu masalah yang terjadi pada Hotel Sing Anli. Bahkan kembalinya ayah Yao benar-benar memperlihatkan bahwa ia memang ingin berubah menjadi ayah yang baik untuk menebus kesalahannya selama ini dan memberikan Yao cinta yang sudah berkurang selama bertahun-tahun. Mendengar semua ucapan Mai membuat Yao perlahan-lahan mulai tersadar namun saat Mai dan Yao sampai di kamar ayah Yao mereka malah mendapati ayah Yao yang sudah tidak berada di kamar. Hal itu membuat Yao berusaha menghubungi ayahnya tetapi ayahnya tidak berani menjawab telepon dari Yao. Akhirnya Mai mencoba menghubungi ayah Yao beruntung ayah Yao mau menerima panggilan Mai. Kali ini mereka berdua berhasil membujuk ayah Yao untuk kembali ke hotel bahkan hubungan Yao dan ayahnya sudah membaik dan Yao ingin meminta maaf secara langsung pada ayahnya namun tak disangka di perjalanan kembali ke hotel ayah, Yao mengalami kecelakaan dan tragedi itu membuat ayah Yao kehilangan nyawanya. Hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat terpukul sampai ia tidak bisa berkata-kata. Mai yang melihat kondisi Yao menjadi begitu khawatir. Lalu Yao memutuskan untuk kembali ke kamar ayahnya.
Di sana ia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya, bahkan Yao benar-benar terlihat begitu sedih dan frustasi. Sementara Mai ia terus menemani Yao di depan pintu kamar ayah Yao sebab Mai ingin memberikan waktu pada Yao, tetapi Yao sudah kehilangan semangatnya, apalagi ia baru mengetahui bahwa ternyata ayahnya sedang berusaha mencari sebuah pekerjaan. Sampai keesokan harinya orang tua Mai mendapati Mai yang sedang tertidur di depan kamar ayah Yao. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan kondisi Yao. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke kamar untuk melihat keadaan Yao. Kali ini Ibu Mai mencoba membujuk Yao. Ayah Mai juga melakukan hal yang sama, namun Yao tidak memperdulikan mereka sama sekali. Maka dari itu Mai mencoba memberikan pelukannya pada Yao agar Yao bisa merasa sedikit tenang.